Kita nanti akan buka Lukas 16, bacanya bergantian, singer semua yang di depan. Ya. Lukas 16. Nanti siap-siap ada yang mungkin ada punya pengalaman hidup, bagaimana tentang perubahan hidup dalam hidupnya. Mungkin ada yang siap, ada kesaksian, ada yang siap, ada yang tidak siap. Ya. Nanti kita saling sharing aja. Oke? Siap ya? Ready? Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini mari kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan sampai saat ini dalam kehidupan kita. Sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Bukan Amin. Karena kuat dan hebat kita, tapi karena kemurahan Tuhan bagi hidup kita. Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari saya undang kita untuk tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu selain dengan kami mengucap syukur, mengangkat syukur kami, mengangkat suara kami, mengangkat sembah kami Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi doa kami, Engkau tuntun Tuhan ibadah kami, biarkan ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari dengan segenap hatimu, sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu, mari angkat sembahmu, angkat syukurmu untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hariku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh
kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah. Walau karena puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Katakan biarkan Tuhan. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Menyembahmu, Angkat segala syukur bagi Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Saya mengajak kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Baik hal kecil yang terjadi di depan kita, Tuhan berfirman. Segenap hatiku Tuhan ku persembahkan kepadamu Tuhan, sebab Kau satu-satunya perisaiku, Kau satu-satunya kota betengku, Kau gunung batuku Tuhan, tempat perlindunganku, Pujian kami, kubu pertahananku Tuhan. sejita kami menyembahmu Tuhan. Akan ada yang sama seperti-Mu Tuhan. dalam hati kami Biar Kau yang tahu, biar Kau yang lihat Tuhan, kerinduan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, nyata bagi kami dalam hidup. Sungguh Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh lebih lagi buat Tuhan. Mari angkat pujianmu bagi Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Kita nyalakan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mau nyatakan bahwa Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Betapa
Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Setiap pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. sama-sama kita katakan ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, Engkau Tuhan, hanya Engkau Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Allah di hidupku, Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. tiada yang lain, hanya Kau,
tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Sama-sama katakan kau tetap. Kau tetap Allah. Sekali lagi. Kau tetap Allah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami bisa berkumpul bersama, kami mau rohani kami sarapan pagi hari ini. Kami mau rohani kami disegarkan pagi hari ini. Oleh karena itu, berkati ibadah kami, berkati acara kami pagi hari ini, sehingga yang menyaksikan baik secara langsung maupun oleh dapat diberkati melalui sharing yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap belajar bersama-sama pagi hari ini firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, shalom. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Mari kita semua buka di dalam Lukas 16. Ya, kita buka Lukas 16 dan kita akan baca satu orang satu ayat untuk para singers dan WL. Satu orang satu ayat, ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan mulai dari Lukas 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Bercerita tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Silakan Sil. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Ayat 3, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Baik, jadi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada sebuah
hal yang penting buat kita semua yang hadir pagi hari ini. Nah, kita kenal dengan kata shifting, sama-sama ngomong shifting. Shifting itu adalah sebuah kata yang artinya itu perubahan atau pergeseran. Nah, di dalam hidup kita juga akan mengalami pergeseran karena perubahan atau pergeseran hidup itu pasti akan terjadi. Jadi kita tidak boleh bertanya apakah akan terjadi perubahan, bukan. Yang harus kita tanya adalah kapan dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri. Nah, waktu kita membaca ini, kita abaikan dulu tentang hal-hal yang tidak jujur dan tidak boleh kita contoh dari bendahara yang tidak jujur ini. Namanya tidak jujur, kita tidak boleh contoh. Tetapi saya yakin kalau firman Tuhan dimasukkan di sana, ada hal yang lain, dan saya mau mencabut ini, saya meminjam perumpamaan ini untuk kita belajar tentang arti kata shifting, perubahan, dan pentingnya buat kita untuk mempersiapkan diri. Karena begini, ada banyak orang yang tidak mempersiapkan diri terhadap sebuah perubahan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tidak siap, sehingga di dalam kehidupannya dia kemudian menjadi tertinggal. Bukan hanya tertinggal, tetapi kemudian selalu terikat dengan masa lalunya. Nah, kita belajar dari seorang yang namanya bendahara yang tidak jujur ini. Kalau ditanya namanya saya juga tidak tahu kan. Kalau saya tiba-tiba tanya, Dian siapa namanya? Bendahara ini. Oh, nggak tahu juga ya. Kan gitu ya. Nanti dijawab pakai mic saja, nggak apa-apa ya. Supaya kita lebih interaktif. Jadi shifting bahasa kerennya adalah pergeseran. Makanya begini. Perhatikan, bendahara ini dia tahu hidupnya akan berubah. Kapan dia tahu hidupnya akan berubah? Pada saat dia ngomong, Tuanku akan memecat aku. Apa yang terjadi dalam perubahan kehidupannya? Dari seorang yang punya atau memegang kekuasaan sebagai seorang bendahara, kemudian berubah menjadi tidak punya apa-apa. Nah, orang ini hebat menurut saya, karena dia bisa melihat akan ada perubahan di dalam hidupnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Apakah kita pada saat dunia ini yang selalu berubah, coba pikirkan begini, bayangkan bagaimana dunia itu berubah. Waktu tahun 2015-2016 muncul yang namanya Uber sama Grab. Tahu Uber ya? Bukan Uber itu dikejar-kejar, bukan. Uber itu suatu aplikasi online yang sudah kolaps juga, kalah sama Grab sama Gojek. Dunia tidak menyangka itu. Ojek pengkolan ada yang tidak menerima, tapi apa akhirnya yang terjadi sekarang? Ojek pengkolan itu juga sekarang jadi Gojek, jadi Grab. Itu pergeseran. Lalu yang pergeseran yang kedua, terutama di dunia ekonomi dan bisnis apa? Adanya marketplace, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya merubah. Kita tidak perlu ke mall untuk belanja, kita cukup menggunakan jari kita untuk belanja. Itu juga terjadi pergeseran. Akhirnya apa? Mall-mall di Jakarta mulai sepi. Apa yang terjadi lagi kemudian? Berubah lagi kehidupan kita, sudah ada lagi GoFood, sudah ada lagi dan berbagai macam. Ada yang bisa mencegah itu terjadi? Tidak bisa. Nah, hal yang penting dari sebuah shifting adalah bagaimana kita semua bisa mempersiapkan diri. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri, alhasil yang pertama kita akan resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang ketinggalan zaman. Kita menjadi, kalau bahasa kerennya di dalam leader-leader itu, kita menjadi orang yang tidak relevan. Tidak relevan itu tidak sesuai lagi perkembangan zaman. Jangan salah, gereja pun banyak yang seperti itu. Karena ada banyak gereja yang kemudian, saya katakan di sini gini, ada banyak gereja yang mempertahankan apa yang seharusnya dirubah, sehingga dia menjadi tidak relevan. Gitu ya, ngerti maksud saya ya? Ada banyak gereja yang dia mempertahankan apa yang seharusnya dirubah sehingga dia tidak menjadi relevan lagi, tidak menjadi relevan, tidak bisa menjawab tantangan zaman, tidak bisa menjawab perubahan. Nah, saya cerita sedikit, dalam pribadi kita juga sering mengalami perubahan. Waktu saya mulai bekerja di tempat saya bekerja sekarang, saya masih ingat sekali waktu itu, kalau tidak salah saya bekerja di Surabaya. Nah, di tempat saya bekerja selalu ada mutasi tiba-tiba, dan mutasi ini seringkali tidak diberitahukan. Jadi kami hanya diberi kesempatan waktu sedikit untuk kalau misalkan, oh kamu pindah. Waktu itu saya ingat sekali, saya masih muda, masih umur 20 tahun dan saya harus pindah ke Batam. Ke Makassar, dari Batam ke Makassar itu 2 kali flight.
Jadi sepanjang saya di Batam saya tidak pernah pulang kampung. Dan itu perubahan buat saya yang cukup besar dan saya cukup kaget. Kenapa? Bukan tidak menerima, tetapi karena cukup tiba-tiba. Sehingga persiapan yang saya lakukan, cari kos-kosan, cari teman di sana yang bisa bantu dulu. Namanya kita bawa barang banyak kan, pindah. Itu lumayan, cukup memberatkan. Nah karena di tempat kerja kita seperti itu, akhirnya kita harus menyesuaikan diri. Ya, inilah yang disebut dengan shifting. Kita mencoba menjawab. Shifting itu perubahan yang harus kita jawab. Orang yang tidak mau mengikuti perubahan, orang yang tidak mau merespon perubahan dengan baik, yang tidak mempersiapkan diri, pasti akan ketinggalan. Dan kemungkinan besar tidak bisa relevan lagi. Saya kasih contoh. Mungkin kita dengar ya, tahu cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ada banyak, mereka berapa kali bersungut-sungut, Alkitab mencatat mereka kurang lebih ada 3 kali bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka tidak siap menerima perubahan. Yang pertama, mereka bersungut-sungut waktu keluar dari tanah Mesir dikejar sama pasukan Mesir. Kemudian mereka mentok dengan yang namanya terjepit di antara pasukan Mesir dan Laut Merah. Apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut. Dia ngomong begini sama Musa, untuk apa kau membawa kami di sini? Untuk mati kah? Mereka tidak siap, bersungut-sungut yang pertama. Lalu kemudian bersungut-sungut yang kedua, waktu mereka kekurangan air di tempat yang namanya Masa dan Meriba. Apa yang mereka lakukan? Mereka kekurangan air. Setelah mereka kekurangan air, mereka mengeluh sama Musa. Akhirnya Tuhan beri mereka air, dan Tuhan bawa mereka ke 12 pohon kurma, ke tempat pohon kurma. Lalu kemudian yang ketiga, ada lagi, mereka mengeluh lagi. Mereka tidak bisa makan daging. Akhirnya dikasih manna dari langit dan burung merpati untuk jadi makanan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang mengeluh itu semua karena tidak siap dengan perubahan, mereka tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi? Bangkai-bangkai mereka ada di padang gurun semuanya. Tidak akan bisa. Jadi setiap dalam kehidupan kita pasti selalu akan ada perubahan. Entah kita siap atau tidak siap, kita pasti akan alami. Saya mau kasih tahu, mungkin kita punya pengalaman, ya mohon maaf, kita ditinggal orang yang tercinta. Kita merasa, kita kehilangan sekali. Itu sebuah perubahan. Atau mungkin kita yang dulunya dekat sama orang tua harus berpisah jauh karena kita kuliah, ataupun dan lain sebagainya. Atau bisa jadi perubahan itu terjadi karena kesalahan kita. Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Tetapi apapun sifatnya perubahan itu, kita harus siap. Yang ngerti katakan amin. Nah pagi hari ini silakan teman-teman, ada yang mau sharing atau mau menambahkan? Dari apa? Mungkin mau sharing cerita tentang, saya pernah juga terjadi. Mungkin ada cerita di mana kita tidak siap, ada cerita di mana kita siap. Oke, silakan buat teman-teman yang mau sharing sedikit bagaimana tentang kehidupannya, bagaimana tentang waktu mengalami perubahan dalam hidupnya, dan pada saat tidak siap dan siap, apa yang dilakukan di situ, dan bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam kehidupanmu. Silakan teman-teman, ada yang mau sharing, silakan. Dian, silakan Dian. Tidak apa-apa, kita sharing aja di sini. Jadi kita ceritakan tentang hidup. Mungkin kita pernah ngalami itu, perubahan yang besar dalam hidup kita, gitu ya. Silakan Dian, dibuka mic-nya, nggak apa-apa kok. Mungkin dari saya dulu Kak. Oke, silakan. Dulu pas mau masuk SMA, kan awalnya masih SMP tinggal sama orang tua. Dengan kehidupan yang Di Toraja ini, di Toraja. Ya, di Toraja, Oh, di di Toraja. Toraja. Dengan kehidupan yang bangun pagi saja dikasih bangun, disiapkan makanan dan sebagainya. Kemudian saya masuk SMA dan harus asrama. Jadi jauh dari orang tua. Pas pertama kali masuk itu lumayan homesick dan shock dengan situasi perasramaan. Shelter yang ada di asrama ya. Asrama yang harus bangun subuh sekali. Terus air pun berebutan. Oh. Mandi berarti? Iya, iyalah.
dengan teman-teman dan lingkungan yang sangat-sangat baru. Apalagi dalam satu kamar itu kita sekitaran 10 orang. Wah. 10 orang dan betul-betul dengan karakter-karakter masing-masing yang Unik. unik-unik dan betul-betul buat harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru pada saat itu. Nah, awalnya saya kurang bisa menyesuaikan karena beberapa dari teman itu ada yang pendiam lah, kemudian ada yang kayak mungkin sinis-sinis dan sebagainya. Cuman pada saat itu saya berusaha untuk menyesuaikan karena bagaimana 3 tahun ke depan saya harus tinggal dengan mereka. Jadi caranya saya untuk menyesuaikan lingkungan yang sangat-sangat baru ini dengan berusaha mendekatkan diri dengan teman-teman yang lain, dan lama-kelamaan sikap-sikap yang mungkin saya tidak terima awalnya, itu lama-kelamaan saya sudah bisa menyesuaikan dengan mereka. Apa yang awalnya saya tidak terima, lama-kelamaan hal yang kurang enak itu mulai saya bawa di keseharian saya, seperti itulah. Jadi memang kalau perubahan itu mau tidak mau ya. Mau tidak mau, dan Siap tidak siap. siap tidak siap, diri kita yang kalau lingkungan tidak bisa berubah, berarti diri kita yang harus berubah. Oh, haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, yang lain mungkin. Silakan. Yang lain. Sil. Silakan Sil. Oke, Sil, silakan. Mungkin kalau perubahan yang saya alami itu semenjak masuk kuliah. Karena jujur selama SMA itu yang saya rasa pelajarannya itu agak berbeda. Kalau SMA itu bisa dibilang guru yang cari kita. Kalau misalnya kayak kita tidak kerja tugas, kurang ini kurang itu guru yang cari kita. Sedangkan kalau kita kuliah ini kita yang cari dosen. Kita Ini namanya inisiatif. Oke, lanjut. Jadi kayak di kuliah ini kita bisa bebas, kita mau sikap bodoh amat atau kita memang mau betul-betul untuk belajar. Jadi selama kuliah ini saya belajar untuk berubah, mengubah cara belajar, mengubah semuanya untuk mengikuti aturan, mengikuti perubahan yang ada. Dan memang zaman kuliah dan zaman SMA itu jauh berbeda ya. Ya, jauh berbeda bagi saya. Jauh berbeda. Kamu satu sekolah sama Ayu kan? Oh iya, oke. Ya, siapa lagi silakan? Yang ini mau ya. Ini perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kala memang buat kita shock culture ya, bahasa sekarang shock culture banget gitu loh. Tetapi percayalah kalau kita tidak siap ya kita agak sulit juga akhirnya menyesuaikan diri. Jadi kita nggak relevan. Silakan. Ada lagi yang mau sharing tentang bagaimana ada perubahan dalam hidupnya? Hari kayaknya sudah mau ngomong. Silakan Hari. Keren. Mungkin perubahan di kehidupan saya sebelum berkuliah di kampus saya sekarang, mungkin kan dulu di SMA itu cara masuk di kampus itu ada beberapa jalur, dan puji Tuhannya dulu itu saya memiliki 5 jalur. Saya sebagai siswa eligible juga, dan juga privilege saya karena waktu dulu saya aktif juga di organisasi. Jadi saya memiliki privilege untuk bergabung dalam suatu kampus itu dengan pokoknya adalah jalur yang ada jalur OSIS sama jalur SNBP. Di situ karena mungkin saya menganggap sudah sangat banyak dan kayak tidak perlu lagi dipersiapkan. Jadi saya terlalu bersantai, terlalu berleha-leha. Akhirnya pada saat pengumuman keluar yang pertama itu SNBP, saya ditolak sama kampus. Di situ lumayan sakit hati karena awalnya pede. Iya, sangat pede, makanya tidak belajar sama sekali. Bahkan untuk join bimbel pun tidak niat, walaupun belajar sedikit kalau di bimbel. Bimbelnya di mana? Yang di sini ya? Bukan, itu waktu online, masih online. Oh, waktu online, oke. Ya. Terus akhirnya keluar dari sudah kelulusan SMA, masih ada jalur OSIS, jadi saya daftar.
Dan di situ masih percaya diri karena memang di kampus yang saya daftar ini dulu ada alumni juga yang memang berprestasi, jadi biasa tuh terciprat. Oh. Apa yang terciprat? Keberuntungannya. Keberuntungannya. Dan setelah daftar ternyata tidak lolos juga. Nah di situ 2 kali udah lolos. Iya. Astaga. Di situ betul-betul mengalami perubahan besar karena yang tadinya betul-betul malas dan cuman bersantai di kamar, saya akhirnya join juga sama teman-teman di tempat bimbel, harus bangun pagi juga dan kadang ikut dengan kelas malam di bimbel. Itu yang mungkin ini termasuk dalam shifting yang kurang persiapan ya, karena betul-betul cuman menganggap bahwa bisa, dan tapi saya bersyukur juga di situ karena dari 2 penolakan itu saya dekat dengan Tuhan. Oh gitu. Jadi kalau penolakan ketiga dekat sama Haleluya. ajal. Oke, sekian dari saya. Oke. Jadi ada saya kasih sebuah tips ya. Saya kasih sebuah tips dalam kita menghadapi shifting. Ini ada di dalam Lukas 16 yang kita baca tadi. Ya. Cara untuk merespon shifting, yang pertama kita harus tahu apa yang menjadi kekuatan dan titik lemah kita. Nah, contoh saya mau kasih tahu di dalam Lukas 16 tadi, ya, di dalam Lukas 16 ya. Lukas 16, di dalam Lukas 16 yang tadi dikatakan begini. Di ayat yang ketiga, perhatikan. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Dia perhatikan, dia ngomong terakhir, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dia tahu apa yang menjadi kelemahannya, dia tahu apa yang menjadi titik kuatnya. Nah, dalam menghadapi perubahan, kita perlu kenali siapa diri kita supaya kita tahu cara keluar, cara mempersiapkan diri dalam perubahan itu. Contoh misalkan tadi Hari mengatakan bahwa saya orangnya ini karena menganggap remeh. Berarti titik lemahmu adalah selalu menganggap enteng sesuatu. Nah ini bisa dua, bisa kita abaikan kalau memang kelemahan itu adalah sesuatu yang sifatnya by nature. Misalkan lahir sudah picek matanya gitu ya, itu kan susah gitu kan, atau sudah pincang, atau sudah ini, atau memang sudah lain-lain ininya. Tapi ada sifatnya yang bisa diperbaiki. Ngerti maksud saya? Ada kekurangan yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita kembangkan menjadi lebih baik. Contoh tadi sikap yang selalu meremehkan, saya bisa aja karena saya begini. Nah ini sikap yang memandang remeh sesuatu, mungkin ini yang harus kita perbaiki. Ya, tetapi kalau sifatnya itu by nature, ya berarti kita harus men-switch itu menjadi sebuah kekuatan. Contoh, mungkin kita pernah dengar seorang yang banyak kekurangan dari sisi fisik, Nick Vujicic ya, tahu ya, yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi dia bisa berenang dan sekarang jadi motivator yang terkenal. Ya, tahu apa? Dia menerima kekurangannya, tetapi dia mencari titik spot yang lebih daripada yang lain. Apa itu? Kegigihannya, dan dia pintar ngomong. Dia kan public speakingnya bagus sekali, sehingga dia bisa memotivasi banyak orang. Dia bisa, nah itu triknya, salah satu trik yang kita gunakan dalam kita menyambut shifting tersebut. Nah ini penting buat kita semua. Kalau enggak ya kita bakalan semakin terpuruk gitu ya. Tapi puji Tuhan ya Hari ya, untung yang enggak ketiga gitu ya, jadi pengangguran kalau yang ketiga Hari ya. Gitu ya. Oke. Nah itu. Jadi di apa yang kita baca pun ternyata memperhatikan kelemahan dan kekuatan kita penting, supaya kita bisa mengetahui dan mencari, mendapatkan hikmat dari Tuhan bagaimana kita menghadapi atau mempersiapkan diri kita untuk menghadapi perubahan atau pergeseran dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita baca tadi di ayat yang ketiga. Ya, jadi apa yang kita dapatkan pagi hari ini dari bendahara yang tidak jujur adalah kemampuan dia untuk mempersiapkan diri di dalam terjadi perubahan dalam kehidupannya.
Ya, oke, silakan. Satu orang terakhir yang mau sharing lagi. Paldo. Oke. Jadi perubahan yang saya miliki dalam kehidupan saya itu mungkin sangat berat menurut saya. Tapi bagaimana puji Tuhan saya dapat melewati suatu perubahan tersebut. Sejak saat saya SMP, saya hidup dengan orang tua saya, dengan mama saya. Terus tapi ketika saya SMA, Tuhan harus panggil orang tua saya untuk kembali ke pangkuan Bapa. Itu menurut saya itu adalah sebuah perubahan yang sangat-sangat luar biasa yang saya miliki. Dan bagaimana ketika seorang Valdo tidak siap mengalami perubahan tersebut, maka saya mungkin saat ini tidak dapat berdiri sampai saat ini bersama-sama dengan teman-teman semua, menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, dan hari-hari hidup saya mungkin akan sangat-sangat hancur. Tapi bagaimana saya dapat melewati suatu perubahan tersebut yang dulunya mungkin sebagai seorang anak yang harus sangat-sangat butuh dengan seorang mama, dengan seorang ibu, tapi bagaimana ketika perubahan yang saya miliki atau saya harus kehilangan seorang mama yang saya sangat cintai, dan itu adalah satu hal di mana saya harus sangat-sangat luar biasa lah untuk melewatinya itu. Tetapi saya bersyukur saya ditopang dengan orang-orang yang luar biasa yang mampu untuk menolong saya, yang selalu menguatkan saya. Kalian semua di tempat ini, saya bersyukur dapat komunitas di tempat ini yang terus membangun, yang terus bersama-sama bergandeng tangan, yang selalu mendoakan. Dan puji Tuhannya saya dapat lewati suatu perubahan tersebut yang menurut saya itu hal yang sangat luar biasa yang saya harus alami, yang apa-apa yang harus butuh ini mama tetapi tidak ada lagi untuk sampai saat ini. Dan puji Tuhannya luar biasa saya masih kuat sampai saat ini. Itu perubahan yang saya miliki. Amin, terima kasih ya. Jadi memang kehilangan orang yang kita cintai dalam kehidupan kita itu juga salah satu perubahan yang cukup memukul ya. Dan tetapi kita harus merespon dengan baik, karena setiap perubahan itu selalu ada maksud dan tujuan di sana. Ya, bukan untuk semakin melemahkan kita, tetapi untuk semakin membuat kita kuat di dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dan terakhir, hati-hati dengan pada saat kita ada perubahan, kita melakukan resistensi. Karena semakin kita melakukan resistensi atau penolakan terhadap perubahan tersebut, maka kita akan semakin tidak relevan. Tidak bisa menjawab tantangan zaman, tidak bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh orang sekitar kita. Nah, saya kasih contoh dari yang cerita yang kita baca dan beberapa contoh di Alkitab. Bangsa Israel yang tidak bisa menerima perubahan. Ciri-cirinya orang yang tidak bisa menerima perubahan apa? Mengeluh, menggerutu. Yang kedua, setelah dia mengeluh, dia pasti menyalahkan orang lain. Betul? Dia selalu menyalahkan keadaan. Yang paling parahnya, dia menyalahkan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita tidak mau menjadi orang yang menolak perubahan. Yang ngerti katakan amin. Perubahan akan selalu terjadi, percayalah. Nah, saya juga memberitahu ini karena komunitas kita, gereja kita juga akan mengalami perubahan, akan mengalami shifting, pergeseran. Nah, mungkin akan ada banyak kebiasaan-kebiasaan kita. Misalkan kita ibadah raya, sekarang kita akan minggu depan kita akan tambah 1. Dan dengan menambahkan 1 itu saja akan terjadi pergeseran atau shifting terhadap behavior atau kebiasaan kita. Contoh, mungkin kita yang dulu pulangnya agak cepet ya, pulangnya kan jam 7, makan jam 8 sudah pulang, jam 9 sudah tidur. Mungkin kalau kita yang pelayanan jam 7, kita sudah pulang jam 9, jam 10 baru tidur. Itu juga perubahan. Pesan saya untuk kita semua yang hadir dan buat yang menyaksikan secara live, adik-adik kita semuanya, saya cuma kasih tahu bahwa jangan pernah menolak perubahan, tetapi sesuaikanlah diri kita sedapat mungkin kita bisa terima dan kita lakukan yang terbaik dari kita. Yang setuju katakan amin. Ya, karena ada banyak, dan saya kasih tahu perubahan di gereja ini tidak hanya ini akan sekali ini aja terjadi, akan begitu banyak terjadi perubahan. Bisa jadi suatu saat kita nambah lagi ibadah 1 di pagi, dan ini membuat kita lebih bangun cepat.
Misalkan ya kan, ternyata ibadah raya pagi dimulai dari setengah 8 sampai jam 9. Kemudian setengah 10 sampai jam 11. Otomatis kita harus lebih cepat bangun. Kalau sekarang kan kita lebih lambat pulangnya. Kalau kita sudah punya ibadah raya 3. Ya itu perubahan, itu perubahan. Jangan ditolak, jangan diresistensi, apalagi kalau ngomong begini. Dulu kan enak Ji. Dulu itu kita jam-jam segini bisa ketawa ke TV di bawah. Selesai tinggal mau pulang tidur gini. Itu ciri-ciri bangsa Israel yang mengeluh dan selalu mengingat yang sudah lalu-lalu yang terjadi, mengingat memori kenangan. Tidak bisa. Kita harus berubah. Yang setuju katakan amin. Kita harus siap menerima perubahan. Ya, dimanapun saya sudah mengalami itu di kantor saya di kantor banyak mengalami shifting dalam kehidupan, dan itu membawa ke arah yang lebih baik. Dan saya yakin kalau engkau semua ditanam di dalam gereja lokal di tempat ini, engkau tertanam di tempat ini, semua perubahan yang terjadi, semua kebijakan yang kemungkinan besar pemimpin di sini ambil, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus terima, yang setuju katakan amin. Terima, persiapkan diri, tidak menolak. Gitu ya. Kalau orang yang menolak, resistensi, semua pasti akan ketinggalan. Ya, menggerutu, menyalahkan orang lain. Nah, ini ciri-ciri bangsa Israel yang di dalamnya ada roh perbudakan. Makanya ada orang pernah bilang lebih mudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ketimbang mengeluarkan Mesir budak dari dalam bangsa Israel. Sulit. Karena yang dirubah adalah mindset, cara berpikir. Nah, pagi hari ini kita belajar, dan saya yakin juga teman-teman yang menyaksikan secara online belajar bahwa di dalam setiap musim kehidupan kita akan selalu terjadi perubahan. Siap tidak siap, mau tidak mau, waktunya kapan kita tidak pernah tahu. Yang kadang-kala terjadi, kadang-kala juga kita bisa prediksi. Tapi yang penting kalau kita bisa prediksi, persiapkan dengan baik. Kalau itu sudah terjadi, sesuaikan dirimu dengan baik. Terima, jangan resistensi, jangan selalu mengingat mantan yang terjadi, nggak bisa move on. Itu ya, nggak bisa move on. Jadi harus move on, oke? Yang setuju katakan amin. Oke, baiklah. Kita nyanyikan satu lagu, silakan. Mari kita tutup perenungan kita pada malam hari ini. Kita bersyukur sebagaimana kita ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, dan ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Perkataan pujian ini lebih dalam, katakan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa untuk pokok-pokok doa yang kita akan doakan buat pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini karena kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami ada pagi hari ini sebagaimana ada karena kasih karunia-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami di tempat ini, Ibu Gembala selaku pemimpin di tempat ini, berikan kesehatan, kemampuan di dalam masa tuanya, sehingga ia dapat dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Berkati juga hamba-Mu, keluarga, anak istrinya, dimanapun hamba-Mu melakukan pelayanan, dimanapun hamba-Mu bekerja, penyertaan Tuhan akan nyata. Berkati juga anak, cucu, menantu dari Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan, Tuhan tolong dalam setiap apapun yang mereka lakukan, penyertaan Tuhan akan sempurna. Hamba-Mu juga terus berdoa buat setiap teman-teman kami yang pagi hari ini menyaksikan, yang mungkin saat ini pagi hari ini merasakan sakit penyakit dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu perintahkan segala sakit penyakit yang kau rasakan keluar saat ini juga. Hamba-Mu juga terus berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini pagi hari ini yang mungkin akan menghadapi ujian final dan lain sebagainya. Tuhan berikan hikmat, akal, marifat surgawi, kemampuan dari Tuhan sehingga dapat menjawab soal dengan baik. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk setiap kami Tuhan Yesus yang mungkin mengalami tekanan, pergumulan, entah itu dengan dunia kampus kami, dengan teman-teman kami, dengan orang tua kami, di keluarga kami. Tuhan tolong berikan kami jalan keluar, berikan kami pemahaman. Biar kami yang berubah sesuai dengan firman-Mu, biar kami yang menyesuaikan diri, biar kami yang semakin disempurnakan. Ajari kami Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk gereja ini. Tuhan, kami masih membutuhkan banyak tenaga untuk melayani tempat ini. Tuhan, kami mohon kirimkan pekerja-pekerja yang qualified, yang layak, yang betul-betul bersedia, yang mau untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan teman-teman yang sudah ada di tempat ini yang melayani Engkau, Tuhan, Engkau tahu, Engkau tilik, Engkau akan membalaskan apa yang sudah mereka taburkan, waktu, tenaga, pikiran maupun materi di tempat yang sudah mereka berikan. Engkau akan berlipat, Engkau akan balas berlipat kali ganda di dalam kuliah mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam apapun yang mereka lakukan. Penyertaan Tuhan akan nyata. Hamba-Mu juga terus berdoa buat ibadah raya kami yang akan kami laksanakan besok, baik ibadah raya pertama dan kedua. Tuhan tolong setiap pembicara, Tuhan tolong setiap para pelayan yang terlibat, penerima tamu, multimedia, soundman, lighting, tamborin, pelayan WL, singers, dan pelayan musik. Tuhan tolong semua, urapi mereka semua. Bahkan hamba-Mu yang nanti kemudian akan memberitakan firman Tuhan, pakai mulut lidah hambanya, berkati mereka semua Tuhan. Juga Engkau Tuhan berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kami tahu kami membawa pagi hari ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Kami mau bertemu dengan Engkau, kami sudah sharing. Pakai sharing ini Tuhan untuk saling kami menguatkan satu sama lain, sehingga yang menyaksikan secara online maupun yang pagi hari ini ada di tempat ini sama-sama disegarkan. Ya, kehidupan rohani kami terus ditambah-tambahkan, kehidupan rohani kami terus dikenyangkan. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk setiap aktivitas kami selanjutnya sepanjang hari ini. Kami yang meredakan diri dengan berpuasa di hadapan-Mu, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesanggupan, biar apapun yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Biar apapun
puasa kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan itu sebuah persembahan, karena kami mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Teman-teman kami yang beraktivitas kuliah atau apapun juga, Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami mungkin yang menyaksikan secara online dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarganya, berkati segala aktivitasnya. Tuhan, ini yang menjadi doa kami pagi hari ini, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa kita hari ini berpuasa, dan jangan sampai jumpa minggu depan. Amin. Haleluya, haleluya.